Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlia Gustianingsih, NIM D1A121090, kelas C Agribisnis. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integritas dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi integrasi nasional adalah 1. Upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pengertian yang kedua yaitu sebagai pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Pengertian yang ketiga yaitu sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang terakhir, integritas yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Macam-macam integritas. Yang pertama yaitu integritas bangsa. Integritas bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah suatu negara yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan berbagai nilai sosial di setiap wilayahnya. Oleh karena itu, dengan adanya integrasi bangsa, maka seluruh perbedaan tadi menjadi disatukan dalam sebuah integrasi bangsa dalam Indonesia. Selanjutnya, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integritas nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integritas nilai ini yaitu seperti dalam suatu budaya terdapat satu aturan yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakatnya patuh agar terjadi ketertiban di dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, integritas elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai kelompok elit dan massa. Maksudnya adalah
menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, yaitu tidak ada perbedaan antara pemerintah dan masyarakat, ataupun antara pemimpin dan bawahan, sehingga setiap aspirasi yang dikemukakan oleh yang diperintah harus mampu diterima oleh yang memerintah agar didapat kesepakatan bersama. Selanjutnya, integritas perilaku. Integritas tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integritas nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, integritas politik. Integritas politik dilihat dari integritas vertikal dan integritas horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lanjut, menurut Myron Wiener dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara-negara. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Jadi disintegrasi bangsa itu contohnya seperti pertengkaran antar kelompok bangsa, antara kelompok yang saling mementingkan diri sendiri dan saling bermusuhan, sehingga tidak terjadinya kesatupaduan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu 1. Model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik berkepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik,
ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, integrasi dari masa ke masa yaitu dulu dari gambar ini dapat dilihat dulu yang berserakan atau saling terpecah belah setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Terjadilah bersatu padu integritas nasional. Setiap suku, setiap masyarakat saling bersama-sama berpegang teguh bersatu untuk Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Jadi itulah sedikit pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.